Menurut monitoring data Ketua KPU Hasyim Asyari, per 14 Februari sampai 18 Februari 2024 penyelenggara pemilu badan ad hoc yaitu petugas PPK, PPS, KPPS dan Linmas yang meninggal dunia ada 71 orang. Dan jumlah petugas pemilu yang sakit ada 4.567 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa dengan Bung Kameramen yang banyak komitmen. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Nah, ini Bu Alfian ada kabar duka yang dirilis oleh TV One News. Judulnya adalah KPU ungkap petugas pemilu yang meninggal dunia meningkat menjadi 71 orang. Nah, ini Bu Alfian, di balik kabar duka ini, saya tidak melihat ada empatik dari pejabat-pejabat kita, juga dari presiden juga saya belum mendengar apa-apa, dan saya melihat ini seperti nyawa dianggap enteng. Bagaimana respon awalnya Bu Alfian? Silakan. Dulu 894 juga nggak pernah ada pembahasan, bahkan nggak boleh dibahas. Ya. Jadi buat pemirsa, 71 orang ini menurut hemat saya, pertama harus ada yang pecah telur. Netes gitu kalau Betawi bilangnya. Kalau perlu 71 saling testimoni, bikin video lah keluarganya. Meninggalnya kapan, gejalanya apa. Ya, kalau kemarin sudah 57 ya pada hari Senin yang kemarin ini tanggal 19. Sekarang tanggal 20-an, sehari kemudian 71-an orang. Kan logikanya gini Bung Kameramen, berarti besok nambah lagi dong. Gimana caranya biar nggak bertambah? Kan harusnya apakah Kementerian Kesehatan, apakah yang ahli ilmu kesehatan bisa melakukan tindakan-tindakan cegah dini. Masa mati orang dianggap seperti nyamuk aja, seperti sesuatu yang tidak berharga. Ini harus dipersoalkan. Kalau sekarang 71, besok berapa? Kita nggak mau nambah sebenarnya. Kan kalau begini keadaannya, apakah ini akan menjadi alasan untuk terus membiarkan? Ini baru hari keberapa? Nanti kalau besok sekian, besok lagi sekian, nanti bisa sama atau lebih banyak. Sementara buat yang mati ini, buat Bung Kameramen, kita meminta kepada semua pihak. Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, juga Anda juga jangan diam. Saya pikir kita juga harus bukan hanya meminta kepada pemerintah, Bung Kameramen. Kita juga minta kepada orang yang bernama Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kepada juga yang namanya Prabowo dan Mas Gibran, maupun yang namanya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Mereka juga harus komentar, ini nyawa rakyat Indonesia yang ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Begitu Bung, respon awalnya Bung. Iya, Bu Alfian, memang kita merasa tidak akan ada yang meninggal dalam pemilu ini karena kan dianggap ada polisi RW, Bu Alfian, yang mereka lebih sigap lah ya. Nah, tapi Bu Alfian, menurut saya betul yang Bu Alfian sampaikan, 800 sekian aja dulu itu tidak ada pengusutan yang total. Apalagi ini angkanya masih di bawah 100. Apapun itu Bung Alfian, ini nyawa orang. Sampai kapan di pemilu ini ada orang yang meninggal terus Bung Alfian. Nah, pertama Bung Alfian kalau saya lihat, pertama mungkin orang kan euforia menjadi anggota KPPS contohnya. Tapi kan beban kerjanya yang diberikan dan sistem penghitungannya itu yang mungkin melelahkan Bung Alfian. Nah, apalagi kita kan nggak tahu Bung Alfian, mereka tuh bisa meninggalnya karena apa? Karena kecapean benerkah? Atau ada makanan yang diberikan? Nah, ini kan juga kita tidak pernah tahu dan kayaknya kalau kita mempertanyakan kita bisa dikriminalisasi lagi. Nah, mungkin Bu Alfian, untuk situasi politik belakangan ini saya lihat perlawanannya cukup sengit juga Bu Alfian karena beberapa kali Anies dan Muhaimin muncul di hadapan publik dengan menyatakan kita siap menghadapi kecurangan ini. Bagaimana responnya Bu Alfian? Ya, pertama kalimat itu kita dukung sekaligus Pak Anies dan Cak Imin. Saya minta ketika Anda nanti ada kesempatan lagi hadir di forum terbuka, coba Anda membahasakan ucapan belasungkawa, ucapan
ya bentuk-bentuk duka cita ya, maksudnya berduka terhadap peristiwa ini, sambil meminta agar ada upaya-upaya yang memberi publikasi 71 orang itu kan sama aja dengan DPT, ini kan gitu. DPT, daftar pemilih tetap. Ini apa nih? Daftar petugas KPPS yang mati, kan begitu. Iya. Ya kan? Artinya ini menjadi bagian yang harus dipahami, yang kemudian kedatangan pasangan nomor 1 di berbagai kesempatan ini juga harus menjadi sebuah energi yang mengalami eskalasi yang menjadi sebuah gerakan perlawanan yang membuat kecurangan tersebut bisa dihentikan atau dikembalikan ke pola normal untuk gerakan penghitungan dan langkah-langkah kerja menghadapi penghitungan yang menuju hari-hari penetapan di sidang pleno lengkap atau pleno akhir dari KPU tanggal 20-an bulan Maret gitu, Bung. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini terkait berita yang kita sedang bahas, ada 71 lebih yang meninggal. Mudah-mudahan ya Bung Alfian, yang meninggal Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan juga terungkap apa sebab pastinya mereka meninggal dunia, dan mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang mengkondisikan agar keluarga tidak bersuara. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian lah ya, karena ini kalau terulang Bung Alfian di setiap pemilu, orang jadi takut, orang jadi tidak percaya lagi, atau orang macam-macam lah responnya. Jadi untuk closing soal bab banyaknya petugas pemilu yang meninggal ini gimana Bung Alfian? Ya yang jelas tahun 2019 itu di sekitar akhir tahun dan awal 2020 itu tercatat ya secara akumulatif ada 894 orang yang mati. Iya. Ini catatan ya buat semua para pendengar, para pemirsa. Dan hari ini kita tidak pernah punya pengetahuan apa sebab yang sebenarnya. Ini kan harusnya kan di tiap-tiap daerah itu kan ada puskesmas, ada aparat yang bisa membawa mereka untuk diotopsi atau visum et repertum. Lalu bagaimana? Ya, ini kan harus ada penjelasan. Lalu kemudian ketika kemarin 2-3 tahun lalu diberikan tugas-tugas yang dari pihak polisi RW. Nah itu kan polisi RW perlu menjelaskan kepada pihak wartawan, jelaskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kan Anda ada di RW. Kenapa tuh Pak Polisi? Itu ada mati lagi orang atau sakit semata-mata atau ada penyebab lain. Nah selebihnya ini harus direspon juga oleh Pemprov atau Pemkot atau Pemkap gitu Bung Kameramen. Jadi kita tidak selalu menumpukan juga kepada pemerintah pusat sebagai orang yang memang harus pasti bertanggung jawab secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah bahwa peristiwa kematian petugas KPPS ini harus dijadikan pembahasan yang serius. Ini nyawa manusia. Nah akhirnya dari saya sebagai penutup, mari seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita masih mempunyai doktrin kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tercantum sebagai dasar-dasar pengelolaan negara kita. Maka untuk hari ini, pembahasan ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.